dalam masalah ini khilafnya terjadi di dalam sebuah masalah, hal tajibul mubadarah ila fi'liha 'inda dzikriha. Apakah ketika seseorang ingat untuk mengerjakannya, dia harus langsung mengerjakan atau boleh menunda beberapa saat atau mungkin sehari 2 hari, ya? Seperti halnya haji, juga ada khilaf di antara para ulama. Apakah haji itu diwajibkan alal faur, segera? Kapan dia mampu, dia wajib hari itu juga untuk mendaftarkan haji kemudian berangkat haji. Ataukah alat tarahi, boleh mengakhirkan asalkan sebelum dia meninggal dunia. Tapi apakah ada seseorang yang tahu kapan dia meninggal dunia sehingga merencanakan beberapa tahun sebelumnya mengerjakan haji? Nah, dalam hal ini jumhur ulama selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka bersepakat bahwasannya mempersegera qada'us shalah hukumnya wajib. Jadi menyegerakan qada' salat hukumnya wajib. Imam Syafi'i tidak sepakat dengan jumhur. Beliau mengatakan bahwasannya qada' as-shalah yang terlewat itu tidak harus dikerjakan saat dia ingat, atau sunnah hukumnya, tidak wajib. Sunnah hukumnya berdasarkan hadis di atas. Kita lihat dalil dari masing-masing al-qaid. Apa dalil dari jumhur? Nah, saya ingin yang di belakang. Antum ya. Ayo. Silahkan. Apa dalil dari jumhur? Nah, barakallahu fiik. Ini dalil dari jumhur. Bahwasannya dalil dari jumhur adalah hadithul bab. Hadith al-bab, yang mana hadithul bab menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat atau mengqadha salat kapan dia ingat bahwasannya dia meninggalkan salat tersebut, baik karena tertidur ataupun terlupa. Maka hadithul bab adalah dalil dari jumhur yang mewajibkan qadha 'alal fawr. Kenapa? Karena al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub. Kaidah usuliyah bahwasanya perintah itu pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Al-Imam Syafi'i mempunyai dalil tersendiri. Tentu beliau mengatakan sunnah berdasarkan dalil hadithul bab. Tetapi mana yang menjadikan hadithul bab yang semestinya al-aslu fil amr, asalnya perintah itu wajib, kemudian berpaling dari wajib menjadi sunnah? Tentu ada dalil lain yang memalingkan dari kewajiban menjadi sunnah. Apa dalil lain tersebut? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dalil beliau adalah hadis kisah ketika Nabi SAW beserta pasukannya tertidur di saat berada di sebuah wadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam. Saya bacakan hadisnya. Annahu qala arasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi tariqi Makkah wakkala Bilal an yuqidhahum lis-shalah. Faraqada Bilal wa raqadu hatta istayqadu wa qad tala'at alaihim asy-syams. Fastayqadha al-qaum wa qad faza'u fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarkabu hatta yakhruju min dhalikal wadi wa qala inna hadha wadi bihi syaitan. Perhatikan hadis di atas, saya hanya akan menjelaskan saja hadis di atas. Suatu ketika Nabi SAW pada sebuah perang melewati sebuah wadi, kemudian mereka beristirahat satu pasukan. Nabi SAW meminta Bilal untuk tidak tidur atau tetap terjaga karena sebentar lagi subuh. Dan Nabi SAW tidak tahan menahan kantuk. Kemudian beliau tertidur dan para sahabatnya juga tertidur. Namun Bilal ternyata juga letih sehingga Bilal pun tidak terjaga atau tertidur. Maka ketika
Nabi SAW ini bangun, Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku memerintahkanmu untuk tidak tidur." Kemudian apa kata Bilal? "Asabani ma asabak." Menimpaku apa yang menimpamu, wahai Rasulullah. Sebagaimana engkau tertimpa kantuk, aku pun tertimpa kantuk. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pasukannya untuk berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain, dan mengatakan, "Inna hadzal wadi bihi syaitan." Sesungguhnya di lembah ini ada syaitan. Karenanya beliau memerintahkan para pasukannya untuk berpindah. Kemudian beliau melakukan salat fajar, baru mengerjakan salat, dan pada saat itu matahari telah meninggi. Nah, Imam Syafi'i, dari sisi mana Imam Syafi'i mengambil dalil ini? Berikutnya, sepertinya bersaudara atau hah? Twin. Pantas lah, mirip. Nah, fadhal ya. Taib, masa Nabi SAW memerintahkan pasukan untuk bergerak. Taib itu menunjukkan apa? Sedikit lagi. Bahwasannya sunnah untuk mengerjakan solat. Tak kira tak perlu masa yang tak perlu pada waktunya. Tak perlu ketika ingat lah, kita boleh melanjutkan. Taib, barakallahu fiik. Nah, benar apa yang dikatakan akhi, bahwasannya dalil di atas atau hadis di atas, kejadian di atas menunjukkan bahwasannya tidak diwajibkan, karena Nabi SAW sendiri tidak bersegera mengqadha salat, tetapi mengakhirkan hingga berpindah ke tempat yang lain. Dan bisa dibayangkan satu pasukan ya, berapa ratus atau bahkan beribu orang berpindah satu tempat ke tempat yang lain. 10 orang saja untuk berpindah dari kelas ini ke kelas lain membutuhkan waktu 15 menit. Bayangkan kalau 1000 orang. Nah, ahlan wa sahlan. Kemudian adakah jawaban untuk Imam Syafi'i dari pihak jumhur? Nah, jumhur mengatakan bahwasannya hadis di atas tidak bertentangan dengan haditsul bab. Artinya hadis di atas atau hadis yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kisah Nabi SAW mengakhirkan salat, adalah karena hajah, karena ada kepentingan. Dan waktu yang digunakan oleh Nabi SAW mengakhirkan juga tidak banyak, tidak panjang. Maka haditsul bab tetap berlaku kewajibannya. Namun ada sedikit kelonggaran, ya, mungkin mengakhirkan karena mencari air, tidak mendapatkan air, mencari air terlebih dahulu untuk berwudu atau mandi, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Atau kebutuhan-kebutuhan lain, ya, keperluan-keperluan lain, pergi ke masjid, katakan untuk mengerjakan sholat di masjid, dan tidak mengerjakannya di rumah, ini juga keperluan yang dibenarkan. Mungkin berpikir, wah kamar saya ini ada syaitan, jadi saya pindah ke masjidnya. Nah, kemudian ada permasalahan yang kedua.